Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Munawar Bisleha dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Geografi semester 5 dengan NIM 1901095031. Di sini saya sedang melakukan PLP1 atau biasa dikenal dengan pengenalan penyampangan persekolahan. Saat ini saya berada di SMA 111 Jakarta. Selamat menyaksikan. SMA Negeri 111 Jakarta Utara berlokasi di Jalan Bandengan Utara nomor 80, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta. SMA Negeri 111 Jakarta Utara merupakan ahli fungsi dari Sekolah Pendidikan Guru atau SPG, yakni SPG 6. Singkat cerita, tahun 1991, SPG ini berubah menjadi SMA Negeri 111 Jakarta Utara. Saat ini SMA Negeri 111 Jakarta Utara berstatus negeri dengan akreditasi A. Saya dan rekan saya telah melaksanakan pengenalan lapangan persekolahan atau PLP1 di salah satu sekolah di Jakarta, yakni SMA Negeri 111 Jakarta Utara pada hari Kamis 30 September 2021 sampai hari Jumat 1 Oktober 2021 secara daring serta kunjungan langsung ke sekolah tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan oleh 6 rekan saya juga, yakni Dwi Ari Hartomo, Nurwati Handayani, Yasinta Syahrani, Ika Diana Putri, Faijati Nadira, serta Aida Fajriani. Pengenalan lapangan persekolahan tahap pertama atau PLP1 merupakan kegiatan wajib yang diikuti oleh mahasiswa semester 5 FIP UHAMKA yang bertujuan agar mahasiswa memiliki pengalaman awal yang dibutuhkan dalam membangun jati diri sebagai calon pendidik. Kegiatan ini dilakukan dengan cara pengamatan atau observasi dan wawancara yang bertujuan guna mempelajari berbagai aspek tata kelola pendidikan dan proses pembelajaran pada sebuah persekolahan. Karakteristik peserta didik di SMA Negeri 111 Jakarta Utara, SMA ini lebih mengarah pada kedisiplinan dan karakter siswanya, sehingga mereka dituntut untuk memiliki budi pekerti yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Tata tertib di SMA Negeri 111 Jakarta Utara saat pandemi COVID-19, di mana seluruh warga sekolah dituntut untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan cara memakai masker, cek suhu, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saat mengikuti proses pembelajaran berlangsung, para peserta didik diwajibkan untuk menggunakan pakaian sekolah sesuai dengan peraturannya. Kegiatan-kegiatan seremonial formal di SMA Negeri 111 Jakarta Utara dilakukan secara daring ataupun offline. Kegiatan pertama yakni kegiatan Hari Kemerdekaan dilaksanakan secara daring. Kegiatan MPLS, LDKS, dan pemilihan ketua OSIS dilaksanakan secara daring. Acara keagamaan dilaksanakan secara daring. Undangan orang tua peserta didik baru dilaksanakan secara offline dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara bertahap. Kemudian kegiatan rutin antara kepala sekolah dengan guru, yakni rapat briefing, dilakukan secara offline dengan jumlah yang terbatas ataupun daring. Wabarakatuh. Selamat malam semua.
Waalaikumsalam. Pak. Kenalkan, nama saya Doni Kurniawan. Di sini saya sebagai guru dari SMA 111, khususnya nih di bidang geografi. Ya, terima kasih untuk Bapak Doni Kurniawan selaku guru geografi SMAN 111 Jakarta. Sebelum memasuki sesi wawancara, kami di sini akan menjelaskan tentang tujuan dan maksud PLP 1 ini. Yaitu kami akan mewawancarai Bapak tentang PLP 1 ini. PLP 1 ini bertujuan untuk membangun landasan jati diri pendidik melalui beberapa bentuk kegiatan di sekolah, meliputi pengamatan langsung kultur sekolah, pengamatan struktur organisasi dan tata sekolah, dan pengamatan peraturan dan tata tertib sekolah. Ya, mungkin bisa langsung saja untuk beberapa pertanyaan pertama yang akan dibacakan oleh rekan saya. Izin bertanya Pak, saya Deva Driani. Saya ingin bertanya bagaimana cara Bapak mengajak peserta didik untuk menerapkan pendidikan karakter di sekolah. Terima kasih Pak. Ya, pendidikan karakter di sekolah. Ini saya biasanya dari awal masuk tuh, kalau di 111 ya, itu ada yang namanya MPLS. Ya, dari MPLS itu ada pendidikan karakter, terus juga ada profil pelajar Pancasila, dan lain sebagainya. Itu dari awal masuk sekolah aja, kelas 10, udah ada ibaratnya materi tentang itu. Biasanya sih materi tersebut disampaikan oleh kepala sekolah. Kebetulan waktu tahun kemarin itu kepala sekolahnya itu yang pelajarannya PKWU gitu, PKWU lagi, PPKN gitu kan. Terus juga Pak Ujang itu pemateri profil pelajar Pancasila nasional. Jadi kebetulan Pak Ujang itu yang memberi materi itu, dan juga sekaligus ini juga ada kaitannya sama tadi pendidikan karakter ya, pendidikan karakter tersebut gitu. Nah, kalau di pelajaran sehari-hari juga sama, saya menerapkan itu semua. Pendidikan karakter kan ada banyak ya tentunya ya, terutama di bidang geografi nih. Kalau di bidang geografi sih lebih kepada ini ya, lebih care terhadap lingkungan kayak gitu-gitu ya. Gimana sikap kita nih di masyarakat, khususnya di SMA kita nih 111 itu kan di kawasan yang padat penduduk ya, di kawasan padat penduduk tentunya, di mana itu kawasan tersebut tuh ini banyak banget kayak pemukiman kumuh dan lain sebagainya. Padatnya nggak cuma sekedar padat nih, tapi juga lebih cenderung ke kumuh gitu ya, karena daerah mana ya, mungkin di sini ada tuh alumni 111 tuh, siapa namanya, Jasinta ya. Nah, saya nekaninnya ke situ tuh, gimana cinta lingkungan dan lain sebagainya. Jadi saya ngebangun kesadaran dari anak-anak bahwasanya kita tuh pada dasarnya manusia sudah merusak alam. Alangkah baiknya jangan kita tambah rusakin lagi dengan membuang sampah sembarangan. Bahkan saat kita bangun lahir pun kita udah merusak gitu. Nah, itulah yang saya tanamkan dari anak-anak, dari tadi? Ya itu. Dari awal banget saya ngambilnya kan karena pelajaran geografi ya. Jadi dari ke cinta lingkungannya itu nih teman-teman, seperti itu. Gimana cara mengolah limbah, jangan boros-boros terhadap listrik, pemakaian listrik dan lain sebagainya. Itu saya selalu nekanin ke situ. Padahal sebenarnya itu kan hal-hal yang sangat sepele ya. Tapi kalau saya tanamin itu akan mendirikan
kepribadian dia menjadi lebih baik seperti itu. Pendidikan itu salah satu mungkin pendidikan karakter ya dalam mata pelajaran geografi seperti itu. Terima kasih jawabannya, Pak. Selanjutnya, persilakan oleh teman saya. Ya, Mbak. Untuk pertanyaan kedua tentang media pembelajaran. Media pembelajaran geografi seperti apa yang diterapkan pada proses mengajar di saat sebelum pandemi ini ataupun pada saat pandemi ini, Pak? Media pembelajaran ya. Nah, baik. Kalau medianya itu sebelum pandemi, sebelum pandemi sih saya sering ngasih. Kalau di kelas ya, karena di kelas itu kan kadang kondisinya berbeda-beda nih. Siapa namanya kamu yang cowok? Ari, Pak. Ari, ya, Ari dan kawan-kawan. Kondisi di kelas itu kadang berbeda-beda nih, teman-teman. Ya, ada kelas yang meskipun sebagian mayoritas kelas kita itu maksimal gitu ya, di 111 itu proyektornya alhamdulillah lancar semua lah ya. Bahkan ada kelas-kelas yang bisa kanan kirinya nih bisa buat spidol gitu. Tengah-tengah sih udah pasti buat proyektor tuh kalau di 111 ya. Tapi kadang-kala itu tuh hal-hal kayak proyektor gitu tuh cukup bermasalah. Jadi saya sih karena guru yang termasuk baru juga ya, saya belum lama juga ngajar. Saya selalu ngandelin PPT. Gitu. Karena dari PPT kita udah prepare tuh, ya kan? Sebelumnya udah kita prepare tuh. Kita mau nampilin apa aja, ya kan? Kita gambar. Apalagi pelajaran geografi nih ya. Gambar itu kan ribet, ya kan? Saya bisa gambar, saya jago gambar nih. Tapi butuh waktu berapa lama di kelas gitu kan untuk gambar doang. Padahal kan tahu sendiri jam-jam gitu kan kadang-kadang suka mepet gitu ya. Apalagi kalau misalnya pas hari-hari tertentu yang kebetulan misalnya hari Rabu nih sering libur gitu. Itu kan sangat mepet gitu waktunya. Nah, jadi solusinya ya saya sih pakai medianya ya PowerPoint tadi. Udah, paling gampang. Ya. Terus karena dari PowerPoint itu kita bisa nampilin gambar, bahkan nampilin video. Tapi kalau nampilin video, biasa saya langsung masuk ke foldernya aja. Kayak gitu. Karena kan geografi itu kalau misalnya kita ceramah yang nggak bisa. Hanya beberapa siswa doang tuh yang bisa nangkap penggambaran mengenai metode ceramah gitu, media ceramah, ya kan. Jadi kita harus pakai PowerPoint, terus pakai video juga, dan infografis gitu ya. Saya sering tuh bikin infografis gitu kan, masih tahu ke siswa karena dari satu poster itu semua sudah terkandung pelajaran-pelajaran yang ada dalam materi tersebut. Gitu. Bahkan siswa-siswa saya juga udah pada jago-jago tuh, ya. Bikin kayak ya beberapa sih, nggak semuanya ya, pakai aplikasi Canva ya, kayak misalnya siklus air ya dibikin tuh pakai materi Canva. Nah hasilnya juga bagus-bagus jadinya, keren gitu kan, timbang yang zaman dulu saya mungkin PPT zaman kampus gitu kan. Zaman kampus saya nggak ada tuh aplikasi, ada aplikasi kayak gitu, cuma masih kita editnya pakai manual gitu kan, pakai PowerPoint, pakai shape ya kan, yang bulat-bulat dan lain sebagainya. Kalau ini udah ada gitu template-nya semua, gampang ya kan. Ya kalau misalnya ada sih mau nggak mau saya gambar gitu, tapi kan tetap kita patokannya sama yang udah kita lakukan di PowerPoint kayak gitu. Itu aja sih mengenai media ya, video dan PowerPoint gitu sih. Ya jelas. Suara saya jelas nggak? Iya jelas Pak. Oke. Jelas, Pak. Kalau tadi mengenai media pembelajaran geografi,
Selanjutnya metode mengajar seperti apa yang Bapak terapkan untuk menyampaikan materi baik saat pandemi seperti ini maupun sebelum pandemi gitu, Pak? Metodenya itu kalau saya sih biasa pakai macam-macam ya, karena sebelum pandemi dan setelah, oh tadi saya juga lupa tuh, setelah pandemi ya, medianya tuh, siapa namanya? Ari, Ya Pak. media setelah pandemi. Boleh ditambahin lagi gak nih? Media Oh boleh setelah Pak. pandemi. Oke, media setelah pandemi ya. Media setelah pandemi itu biasa guru-guru pakai, ya karena balik lagi nih teman-teman. Kalau kita ngajar di sekolah negeri ya, di sekolah negeri, ya meskipun nggak semua negeri ya, tapi kalau di negeri yang apalagi di Wacung gitu kan, 111 ya, penjaringan itu wilayahnya tuh banyak di wilayah yang menengah lah ya, menengah, bahkan menengah ke bawah tuh banyak nih teman-teman. Sehingga harusnya kalau misalnya ngikutin tren yang ada, seharusnya kalau pembelajaran jarak jauh itu mau nggak mau pakai video call ya, kayak beginilah ya, pakai Zoom meeting atau pakai Google Meet. Tapi kan nggak semua siswa yang di kelas itu mampu dan terfasilitasi gitu, memakai wifi, HP yang bagus, laptop yang support gitu kan, cuma buat Zoom doang gitu kan, khususnya di ini ya, di masalah kuota gitu kan. Harusnya tuh idealnya kita pakai Zoom tiap pertemuan ya, tiap pertemuan tuh. Tapi karena kendala itu tersebut, sehingga yang dilakukan SMA 111 paling satu mata pelajaran itu paling banyak ya, dalam 1 bulan itu ada 2 kali pertemuan Zoom meeting atau Google Meet ya. Anak-anak sih biasanya pada request pakai Google Meet gitu, pakai Google Meet mungkin lebih enak gitu ya pemakaiannya pakai Google Meet, dan nggak ada waktu kan. Nah, itu paling banyak dua kali pertemuan, dan paling sedikit 1 gitu kan. Terus gimana kalau misalnya hari-hari biasanya Pak? Hari-hari biasanya guru-guru SMA 111 termasuk saya yang geografi ini mengajar mau nggak mau ya pakai WA group ya, pakai WA group. Nah, gimana cara ngajarnya Pak? Pakai WA group. Kita bisa ngasih materi di sana, mereka suruh baca, habis itu kasih tugas. Simple, tapi nggak semuanya kayak gitu ya, nggak semuanya sesimpel itu. Kadang kita harus ngejelasin tuh mau nggak mau. Ada yang ngetik, ada yang VM, dan lain sebagainya. Seperti itu. Bahkan kadang-kadang kan guru-guru yang suka lama ngetiknya gitu kan, mereka pada voice note ya, menjelaskannya voice note. Cuma kendala lagi tuh kalau voice note tuh, kita bisa sih playback gitu kan, putar ulang. Tapi kalau misalnya terlalu lama penjelasannya, putar ulangnya juga terlalu lama gitu kan, itu kendala voice note juga ya. Memang di pandemi ini sih daripada nggak sama sekali belajar ya, jadi kita apa yang ada diusahakan, khususnya di pelajaran geografi nih. Kalau di pelajaran geografi sih masih oke lah ya, masih bisa penjelasan kayak gitu. Terus kayak ngirim-ngirim gambar, saya masih bisa tuh ngejelasin, kayak misalnya kemarin tuh yang terdekat tuh adalah pelajaran bioma gitu ya. Pelajaran bioma itu saya bisa kasih di sana gambar-gambar hewannya, wilayahnya mana aja, saya ngejelasin tuh, saya ngelingkarin. Ini di negara mana, di Indonesia sebelah mana sih, misalnya Komodo, kayak gitu. Terus udah sih itu aja sih kalau dari 111 ya, dan kebanyakan memang seperti itu penggunaannya teman-teman, pakai WA group seperti itu. Nah, lanjut lagi ke pertanyaan yang selanjutnya ya, mengenai apa tadi? Metode belajar. Ya. Metode belajarnya saya pakai apa namanya? Discovery learning.
yang 5M itu ya. Jadi siswa itu ada yang mengamati, menganalisis dan lain sebagainya itu. Ya, saya pakai itu. Jadi memang balik lagi ke jelasan saya yang pertama, nggak semua materi cocok dengan metode tertentu ya. Jadi saya juga nggak saklek pakai discovery learning mulu ya, nggak kayak gitu juga. Kadang saya pakai yang lain juga seperti itu. Baik, untuk secara keseluruhan sih saya makainya discovery learning metode pembelajarannya. Adakah permasalahan yang Seperti Bapak itu, hadapi saat proses pembelajaran geografi berlangsung? Bagaimana cara menangani peserta didik yang mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran? Oke, nah baik. Gimana sih cara nanganin peserta didik yang bermasalah gitu ya dalam proses pembelajarannya? Ya, ini karena saya kebetulan bentar lagi ya selesai. Ini karena kebetulan saya siswaan juga ya, meskipun masih jadi anggota ya, tapi saya memantau tuh ya dari ketua saya tuh di SMA 111 Bu Tri. Kalau ada masalah ya, yang benar-benar masalah gitu kan. Ya kalau masalah tuh ada banyak ya, ada ringan, mungkin sedang sama berat gitu masalahnya. Yang berat tuh ya dia benar-benar udah nggak ngikutin pelajaran gitu. Yang benar-benar nggak ngikutin nggak ngerjain tugas dengan baik gitu. Itu berat ya. Kalau hal-hal yang seperti itu, nah kita nggak ini ya, kita harus tahu dulu nih ya, jangan langsung ngejudge siswa itu bodoh ya, itu nggak boleh. Kita harus lihat dulu nih latar belakangnya ya, profil siswa, nah istilahnya itu kalau di dunia pedagogik ya, ada profil siswa nih. Kenapa sih siswa ini bermasalah nih? Paling bermasalah biasanya di sekolah itu ketahuan tuh siswa yang bermasalah. Ada profilnya nih teman-teman. Oh ternyata keluarganya seperti ini, ya. Oh ternyata dia punya apa namanya? Berkebutuhan khusus, gitu kan? Jangan salah loh. Di sekolah sekarang itu ada yang namanya jalur masuk. Dia punya berkebutuhan khusus ya. Kebutuhan khususnya apa nih? Macam-macam, ada yang fisik, ada yang mental dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi kalau yang masalah berkebutuhan khusus dan lain sebagainya sih itu masih oke lah ya, kita masih tahu ya. Tapi kalau misalnya masalah malas belajar, itu kita kerjasama sama orang tua ya, mau nggak mau, karena konsep dari dulu sampai sekarang itu orang tua nitipin anak ke sekolah biar bener gitu kan ya, padahal padahal di sekolah itu cuma sebentar juga ya, nggak terlalu lama juga. Sebagian besar hidupnya anak-anak itu adanya di rumah. Jadi apa yang kita lakukan terhadap siswa-siswa yang bermasalah adalah panggil orang tua, kita ajak kerjasama, kita tanyain dia ngapain aja di rumah, dan kita benar-benar push tuh anak untuk belajar gitu. Setidaknya dia ada yang namanya menonjol lah di salah satu bidang. Nah nanti di sana tuh kalau misalnya dia ada baik di salah satu bidang, ya udah berarti emang bagus di sana gitu. Tapi kalau misalnya kan nggak mungkin juga ya dia males semua mata pelajaran, ya itu mungkin juga sih, mungkin juga. Tapi tetap kita harus giatin apa masalahnya. Bahkan di 111 itu kalau benar-benar dia malas, didatengin, ditanyain apa masalahnya langsung. Ya, misalnya kayak kalau misalnya masalah-masalah kayak sekarang nih, pandemi nih ya, paling banyak itu adalah masalahnya anak itu nggak punya HP misal, gara-gara sehingga dia bikin nggak ngikut PJJ dan lain sebagainya. Kita pinjemin HP-nya tuh dalam mengantisipasi masalahnya. Ya, kita pinjemin HP-nya. Kalau kuota ada dari pemerintah, gitu kan.
seperti itu. Tapi kalau misalnya masalah-masalah malas belajar, ya kita mau nggak mau kerjasama sama orang tuanya. Gitu. Kalau udah parah banget, ya udah ada tahap-tahap tersendiri tuh bagi siswa dalam melakukan pembelajarannya. Karena ada juga beberapa siswa ya yang udah parah banget. Nah, itu akan ditindaklanjut lah ya ke proses selanjutnya. Karena nggak bisa juga udah males, tidak ada effort dia. Kalau misalnya bodoh, dia ada effort untuk berusaha naik bagus, mengikuti, nggak masalah. Kita masih bisa sebagai guru juga peduli gitu. Oh ya udah, setidaknya dia ngikutin pelajaran, ya nggak ogah-ogahan. Kita udah bisa ngasih nilai. Tapi kalau udah malas banget ya nggak bisa. Udah sih itu aja.